Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebelum kita masuk lebih dalam ke firman Tuhan, saya undang berdiri lagi, kita mau menyatakan. Kita nyatakan dalam bahasa Indonesia. Kita angkat Alkitab kita, mari kita nyatakan bersama-sama. Saya dapat menjadi apa yang Alkitab katakan saya dapat menjadi. Saya dapat melakukan apa yang Alkitab katakan saya dapat melakukan. Dan saya dapat memiliki apa yang Alkitab katakan saya dapat memiliki. Saya mempercayainya, saya menyatakannya, dan saya menerimanya di dalam nama Yesus. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Judul khotbah saya pada hari ini. Ya. Wah. Judulnya ini agak-agak bahasa Inggris sedikit ya Bapak Ibu Saudara, tapi tenang ada terjemahannya. Jadi di sini saya membawa judul Where Would I Be Without Your Love. Romantis ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kita firman Tuhan ini saya membawa sesuatu yang simple-simple saja, kita santai tapi serius juga ya. Dan kita mau suasana yang romantis. Kenapa romantis Bapak Ibu Saudara? Karena ini kita mau membicarakan cerita cintanya Tuhan. Ya, cerita kasihnya Tuhan. Jadi Pastor Poldi tolong agak kita bikin romantis lagunya ya. Tapi bukan lagu kita bikin romantis ya. Ya, jadi di benar-benar gitu ya, biar kita bersama-sama kita bisa kembali mengingat, merasakan kasih Yesus yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan sebelumnya saya ya minta maaf juga kalau misalkan alas kaki saya ini mengurangi kesan romantis di dalam ibadah ini ya. Jadi ya baik atau buruk kita tetap menceritakan, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Amin. Oke Bapak Ibu Saudara, jadi di manakah saya berada jika tanpa kasih Tuhan? Ya, jadi kita hari ini mau membahas, kita mau melihat, kita mau mengingat kembali apa yang kasih Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Dan menurut saya cerita daripada kasihnya Tuhan kepada kita itu cerita yang paling romantis yang pernah kita dengar, bahkan yang pernah kita alami Bapak Ibu Saudara. Luar biasa loh. Itu romantis banget bagaimana Tuhan itu memberikan nyawanya untuk menebus dosa kita, untuk menyelamatkan kita daripada maut. Orang kita aja ya Bapak Ibu Saudara. Kalau misalkan pacar kita aja kasih bunga aja, aduh kamu romantis banget sih. Ini Tuhan ngasih nyawanya kepada kita. Itu hal yang paling berharga yang bisa dilakukan oleh Tuhan kepada kita. Cuma sayang Bapak Ibu Saudara, terkadang kita kalau dari sisi Tuhan ya, jadi kalau di TikTok itu kan kadang-kadang suka ada POV, point of view. Ya, ada point of view. Jadi kadang-kadang dalam POV-nya Tuhan itu terkadang itu bisa dibilang kayak kurang manis gitu loh. Karena apa? Karena kita banyak seringkali cintanya Tuhan itu kayak bertepuk sebelah tangan. Tuhan mengasihi kita tetapi kita tidak mengasihi sebagaimana seharusnya kita mengasihi Tuhan. Jadi dari sudut pandangnya Tuhan itu kayaknya cintanya bertepuk sebelah tangan. Tapi kalau dari sudut pandangnya kita, seringkali kita apa Bapak Ibu Saudara? CLBK, cinta lama bersemi kembali, ya kan? Kita pertama-tama kita mengasihi Tuhan, tapi pada saat kita berjalan, kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, kita lupa. Kasih kita mulai padam, kasih kita mulai dingin. Tetapi ada satu momen di mana dalam kehidupan kita kayak kita ditegur oleh Tuhan. Ada sesuatu yang masalah terjadi, tantangan depan kita terjadi. Mulai kita mengasihi Tuhan, ya kan? Cinta lama bersemi kembali, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, di sini kita mau mengingat mengenai kebaikan Tuhan. Jadi judul khotbah ini saya terinspirasi. Jadi waktu ya di rumah saya Bapak Ibu Saudara, saya pasang lagu. Ya, kalau saya pasang lagu itu ya, lagu rohani tentu saja. Dan ada satu lagu judulnya If It Wasn't For Jesus. Dan ada satu lirik di situ
yang sangat-sangat menjamah hati saya, yang membuat saya, wah luar biasa. Nah ini liriknya yang saya, where would I be without your love Lord? Saya puter terus saya kalau udah suka satu lagu, itu bisa on repeatnya bisa sampai 10-20 kali, bisa sampai 30 kali Bapak Ibu Saudara, sampai istri saya tuh yang gak tahu lagu itu bisa bergumam lagu itu. Jadi benar-benar itu where would I be without your love Lord. Langsung saya selidiki firman Tuhan dan makanya pada saat ini saya bagikan. Kita mau mengingat kasih Tuhan. Dan penting Bapak Ibu Saudara untuk mengingat kasih Tuhan. Karena apa? Karena di tengah dunia yang telah tercemar dengan segala rupa kejahatan, sangat penting untuk kita mengingat kasih Tuhan. Dalam keseharian kita Bapak Ibu Saudara, kita diperhadapi dengan apa? Dunia yang penuh dengan kebencian. Dunia yang penuh dengan iri hati. Dunia yang penuh dengan kekecewaan. Apalagi kedengkian. Keegoisan, mementingkan diri sendiri Bapak Ibu Saudara. Dan pada saat kita tidak datang kepada Tuhan untuk kita bisa mengalami kasih Tuhan dan mengingat kasih Tuhan, kita akan tanpa kita sadari itu kita akan terbawa. Terbawa menjadi serupa dengan dunia yang lakukan. Coba deh Bapak Ibu Saudara kalau misalkan Bapak Ibu Saudara main sosial media, Instagram contohnya. Itu kalau orang komen luar biasa kalau saya lihat. Buset, itu apa ya istilahnya ya. Komen-komennya itu negatif semua Bapak Ibu Saudara. Penuh dengan kebencian. Ini orang ngapain sih begitu, ini begini aja diposting ini. Di komen Bapak Ibu Saudara lebih banyak kebenciannya daripada hal-hal yang mendukung, support, positif. Jadi Bapak Ibu Saudara kita mau mencoba mengingat kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Dan kita juga tahu bahwa kita ada sebagaimana kita ada sekarang itu karena apa? Karena kasih Tuhan. Ya ada lagu juga yang aku ada saat ini gitu kan. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hari. Haleluya. Terima kasih. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Puji Tuhan, haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan dong. Jadi Bapak Ibu Saudara, Allah itu mengasihi kita dengan kasih-Nya yang tidak berkesudahan. Ingat Bapak Ibu Saudara. Ya ini Yeremia 31 ayat 3 dikatakan, saya bacakan saja, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Kasih yang kekal Bapak Ibu Saudara. Tanamkan itu, kasih yang kekal. Ya. Oke kita langsung aja masuk, jadi where would I be without your love? Pertama, tanpa kasihnya Tuhan, kita akan tersesat dalam dosa. Tanpa Yesus, tanpa kasih-Nya, kita tersesat dalam dosa. Kita tahu Bapak Ibu Saudara kalau dosa itu adalah segala sesuatu yang tidak tepat sasaran dikatakan ya. Yang melenceng satu derajat pun dari kehendak Tuhan, dari keinginan Tuhan, dari kemauan Tuhan. Itu sudah namanya dosa. Ya. Jadi dosa itu bukan hanya sekedar sikap buruk, tindakan kita yang buruk, enggak. Satu derajat saja kita itu tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan, itu dinamakan dosa. Dan dosa itu bisa apa? Dosa itu bisa memperbudak kita. Dosa itu bisa apa? Membelenggu kita. Kita bisa terjerat di dalam dosa. Terperangkap ya di dalam dosa. Kalau saya bisa ilustrasikan dosa itu seperti apa ya Bapak Ibu Saudara. Nah ini Bapak Ibu Saudara. Ini kayak labirin ya. Kayak maze ya. Dosa itu Bapak Ibu Saudara mau kita bagaimanapun. Kalau tanpa Yesus kita akan tersesat di dalam dosa. Kita mau gak berbuat dosa, kita mau cari cara untuk bisa dosa kita diampuni. Kita mau hidup kudus, hidup suci.
Dengan kekuatan kita sendiri nggak bisa. Kita tersesat ya. Tanpa Tuhan itu kita tersesat di dalam dosa, kita nggak tahu jalan keluarnya seperti apa. Bapak Ibu pernah ke dunia fantasi nggak? Pernah. Masih ada kan ya dunia fantasi ya? Masih. Nah, tahu nggak apa rumah kaca? Pernah masuk kan? Nah, kalau coba saudara baru sekali ke rumah kaca, masuk sendiri. Terus nggak ada orang lain ya, nggak ada orang, cuma sendiri. Masuk, bingung nggak keluarnya? Bingung kan? Bisa-bisa nangis loh Bapak Ibu Saudara. Iya, aduh, kesini nabrak kaca, lagi jalan-jalan begini, pop, aduh, di mana jalan keluarnya? Tersesat dalam rumah kaca Bapak Ibu Saudara. Saya dulu masuk rumah kaca ya Bapak Ibu Saudara, pertama kali, gak tahu ya mau sosok jago, bisa nih bisa, gak bisa. Akhirnya tahu nggak? Saya panggil nama teman saya yang udah keluar, ya kan? Anggap aja nama teman saya, anggap aja lah Noel lah ya. Noel, di mana? Woi di sini Begi. Oh, udah. Jadi saya ngikutin suaranya dia nih, kira-kira di mana gimana, akhirnya bisa keluar. Begitu juga dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Tanpa kasih Tuhan, kita tersesat dalam dosa seperti ini nih. Dalam rumah kaca di dunia fantasi. Ya, kita buka ayatnya di Roma 3 ayat 23 sampai 24. Jadi saya bacakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus. Semua orang itu telah kehilangan kemuliaan Allah dan telah berbuat dosa. Tanpa Yesus kita tadi seperti labirin tadi Bapak Ibu Saudara, kita nggak tahu bagaimana caranya untuk kita bisa keluar dari dosa tersebut. Itu Yesus Bapak Ibu Saudara, itu kasih yang Tuhan perbuat buat kehidupan kita. Tanpa kasihnya kita tersesat dalam dosa. Amin. Ya. Jadi dikatakan di sini juga Yesus itu bukan hanya menyelamatkan kita dari dosa, tetapi apa? Yesus itu membayarkan hukuman yang seharusnya kita terima karena dosa kita. Sebegitu luar biasa kasihnya dalam kehidupan kita. Kita ingat Bapak Ibu Saudara, ingat kasihnya dia. Ada lagu kan, ingat kasihnya yang mengubah. Wah itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah ini ada ayatnya lagi Bapak Ibu Saudara, 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-9 sampai dengan 10 saya akan bacakan. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ya, Allah mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi Bapak Ibu Saudara coba bayangkan deh. Ya, tanpa kasih Tuhan. Kita membayangkan itu aja, harusnya kalau kita udah membayangkan itu, hidup kita itu bukan kita lagi tapi Kristus Bapak Ibu Saudara. Ini sangat-sangat berharga. Amin. Oke, langsung saja kita ke poin selanjutnya. Di manakah kita berada jika tanpa kasih Tuhan? Nah, tanpa kasihnya kita akan terpisah dari Allah atau dengan Allah. Terpisah Bapak Ibu Saudara. Benar-benar terpisah. Ya. Karena tanpa Yesus, ya, tanpa Yesus yang mendamaikan kita dengan Allah, kita tidak bisa dekat dengan Allah. Kita manusia yang penuh dengan dosa tidak mungkin bertemu dengan Allah yang kudus. Allah itu penuh kasih, tetapi satu hal lagi yang harus kita ingat. Allah itu adalah Allah yang kudus. Coba ke tetanggamu katakan,
Tanpa kasihnya kita akan terpisah dari Allah. Tetangga sebelah lagi katakan, yakinkan tanpa kasihnya kita tuh akan terpisah dari Allah. Ya. Jadi dosa itu memberikan dampak kekekalan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Dosa itu memberikan dampak kekekalan. Ya, kekekalan kita terpisah dari Allah. Nah, terpisah dari Allah. Ya, kurang lebih seperti inilah ya. Kasihan, sendiri, gelap gitu kan. Terpisah dari Allah. Kita menjadi orang yang hilang, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita nggak kebayang terpisah dari Allah tuh kayak gimana sih ya. Coba deh Bapak Ibu bayangkan kalau misalkan ada yang punya pacar di sini tiba-tiba ghosting saudara. Tiba-tiba hilang. Kesel nggak? Kesel. Pacarnya nggak balas WhatsApp 1 jam, 2 jam, 3 jam. Ya kan kayaknya aduh jadi galau, jadi bad mood nih kenapa gitu kan. Atau enggak ada suami atau istri yang ditinggal pergi keluar kota gitu kan. 3 bulan, 1 bulan, 2 bulan. Udah mulai bad mood, aduh gak bisa sendirian gitu kan. Terpisah dengan orang yang kita kasihi. Ya gak sih? Jadi coba bayangin Bapak Ibu Saudara terpisah cukup jauh dengan keluarga saudara, dengan orang-orang yang saudara kasihi. Itu rasanya gak enak ya. Jadi ini yang kasih Allah lakukan dalam kehidupan kita. Kasih Allah itu apa? Kasih Allah itu membuat kita kembali kepada Allah Bapa. Kita menjadi tidak terpisah dengan Allah. Firman Tuhan katakan, ya di sini udah tahu nih Yohanes 14 ayat 6, ya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ya. Yesus itu satu-satunya jalan. Ya, katakan kepada tetanggamu, Yesus itu adalah satu-satunya jalan. Ya, jalan untuk apa? Datang kepada Bapa. Satu-satunya jalan, tidak ada jalan yang lain Bapak Ibu Saudara. Harus ingat itu. Kasih Tuhan. Ini karena kasih Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan dengan kasihnya, dengan darahnya kita juga diberi keberanian untuk menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Sehingga kita bisa memiliki suatu hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ini suatu yang berharga loh Bapak Ibu Saudara. Kita yang dulunya terpisah karena dosa tetapi karena Tuhan Yesus. Karena kasihnya yang begitu luar biasa. Kita bisa dekat lagi kepada Allah. Ya. Nah di sini juga saya mau bacakan. Roma 8 ayat 15. Ya, demikian firman Tuhan, sebab kamu tidak menerima roh perbutakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, ya, bukan saja kita oleh karena kasihnya kita semakin dekat sama Allah. Tetapi karena kasihnya kita bisa memanggil Allah kita Bapa. Ya Aba, ya Bapa. Ada suatu hubungan di situ Bapak Ibu Saudara. Karena kasihnya hubungan yang jauh itu, yang rusak, yang terpisah itu bisa kembali dipulihkan. Ya, bisa kembali dekat. Kita bisa memanggil ya Aba, ya Bapa. Amin. Haleluya. Ya kita cepat saja langsung poin ketiga. Tanpa kasihnya kita tidak memiliki identitas dan tujuan. Nah ini maksudnya apa nih Bapak Ibu Saudara? Ya, kita tahu Bapak Ibu Saudara di dalam dunia ini, dalam kehidupan sehari-hari, manusia, orang-orang yang ada di luar sana seringkali melakukan segala sesuatu. Mereka bekerja, mereka mengejar karir, mereka melakukan segala sesuatu ya
untuk apa? Mereka untuk memuaskan kehidupan mereka. Mereka berusaha untuk apa Bapak Ibu Saudara? Untuk mencoba mendapatkan, meraih tujuan yang dia inginkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pada saat kita mencoba untuk menggenapi, pada saat kita mencoba untuk meraih setiap keinginan kita, setiap tujuan kita, tujuan pribadi kita, kita tidak akan pernah dipuaskan. Kita maunya pasti akan lebih, dan lebih lagi. Ya. Tetapi pada saat kita mengejar tujuan Tuhan, ya, pada saat kita berlari di dalam visinya Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita itu akan dipuaskan. Kita akan dipuaskan Bapak Ibu Saudara. Pada saat kita menjadi berkat buat orang lain, kita melihat orang lain diberkati melalui kehidupan kita, itu ada suatu kepuasan tersendiri yang bersifatnya itu kekal, permanen, sifatnya tidak sementara. Jadi ini adalah luar biasa. Nah, tanpa kasihnya kita tidak memiliki identitas dan tujuan. Nah, maksudnya apa nih? Oke, kita baca di Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, ada beberapa hal di sini Bapak Ibu Saudara yang kita mau bahas. Yang saya mau bahas di sini adalah, di sini jelas ya. Karena kasih karunia kita diselamatkan. Jelas ya, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha kita, tapi pemberian Allah. Nah, yang kedua yang saya buat tebal di sini ya. Nah, kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Ini identitas kita Bapak Ibu Saudara. Kita ini buatan Allah, ciptaan yang diciptakan dalam Kristus Yesus. Kita ini adalah ciptaan yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini identitas kita. Nah, yang kita harus perhatikan di sini, dalam setiap identitas itu ada tujuan yang Allah ingin kita lakukan. Apa tujuannya di sini? Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan sebelumnya. Ya, di saat itu dikatakan untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Tujuannya itu Bapak Ibu Saudara. Ada identitas kita di dalam Kristus dan ada tujuan Kristus di sana. Allah memberikan kepada kita identitas ya, dan di situ ada tujuannya. Oke? Dan terakhir ada kehendak Allah di situ, yaitu apa? Allah mau supaya kita hidup di dalamnya. Allah mau. Allah tidak mengharuskan. Tapi Allah mau kita untuk hidup di dalamnya. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Tujuan yang Tuhan telah tetapkan dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan mau itu Bapak Ibu Saudara. Dan kita sebagai orang-orang yang telah menerima kasih Allah, yang telah diselamatkan, yang telah ditebus Bapak Ibu Saudara. Adalah tugas kita, adalah suatu bagian dari kita untuk melakukan kehendak tersebut. Ya. Ya. Jadi di sini yang saya katakan, jadi dalam setiap identitas kita di dalam Tuhan selalu tersemat tujuan Tuhan. Selalu menempel tujuan Tuhan di dalam identitas tersebut Bapak Ibu Saudara. Karena seringkali kita ya Bapak Ibu Saudara, identitas kita di dalam Tuhan, kita tuh mikirnya selalu apa? Keistimewaan dari identitas kita, apa sih yang kita bisa lakukan, apa sih yang kita bisa dapatkan dengan kita memperoleh identitas tersebut. Ngerti gak sih? Kita cuma misalkan contoh Bapak Ibu Saudara ya, waktu beberapa minggu yang lalu saya ke dokter, ke rumah sakit. Saya ke rumah sakit, saya lihat dokter gitu ya. Dokter itu di rumah sakit itu
Wah, itu suatu kebanggaan gitu loh ya. Jalan di rumah sakit pakai baju dokternya, terus ada ID-nya, ya kan, ada ID. Itu kalau di rumah sakit dokter enak. Parkirannya, paling depan Bapak Ibu Saudara, khusus parkir dokter, ya kan. Kita nggak boleh, ya. Jadi kalau mau parkir di situ harus ada apa? ID dokter. Nah, itu keistimewaan, itu privilege yang kita dapat dari identitas kita, ya kan. Belum lagi kalau makan, ya, di rumah sakit. Di rumah sakit suka ada restoran-restoran enak. Khusus dokter atau staf rumah sakit yang memiliki ID, kartu, diskon 20 atau 30%. Wah, enak banget Bapak Ibu Saudara. Ada suatu hak istimewa, ada suatu privilege, ada suatu kelebihan dibandingkan kita yang bukan dokter. 30%, lumayan loh. Makan diskon 30%. Kadang-kadang kadang-kadang coba lihat nih kartu ID dokter, mungkin ada yang lupa gitu di toilet gitu kan kartunya. Ini dia gitu kan, kita bisa ambil. Nah, kita ke restoran 30%, gak boleh ya Bapak Ibu. Itu bohong. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ada suatu keistimewaan yang kita dapat dari identitas kita. Tapi kita lebih memperhatikan keistimewaan tersebut Bapak Ibu Saudara. Ya, padahal di balik itu juga ada tersemat tujuan. Dokter itu tujuannya apa sih? Ya, ada orang sakit, didiagnosa, dilihat, oh ya kamu sakit ini, kamu gak boleh begini, ini obatnya ya, cepat sembuh. Nah itu tujuannya, kita kadang-kadang lupa tujuan kita. Cuma ingat identitasnya doang dan ingat privilege-nya doang. Privilege-nya aja gitu ya. Jadi jangan seperti itu tuh Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan identitas itu sangat penting loh Bapak Ibu Saudara. Ya gak? Kadang-kadang kita mikir, Tuhan dengan kasih-Nya memberikan kepada identitas. Memberikan kepada kita identitas. Apaan sih ya, biasa aja lah itu. Kasih Tuhan ngasih kita identitas biasa aja lah. Coba Bapak Ibu Saudara, KTP hilang, stres gak? Kalau KTP hilang, KTP hilang. Identitas itu sangat penting Bapak Ibu Saudara. Kalau KTP hilang, kita gak bisa kemana-mana. Paspor hilang apalagi di luar negeri. Ya kita lagi jalan-jalan ke luar negeri, paspor hilang, pusing gak? Pusing, gak ada identitas. Nah itu sangat-sangat berharga, kasih Tuhan itu memberikan kepada kita identitas. Tadi yang contoh salah satu ayat itu adalah yang di Efesus 2 tadi. Dikatakan identitas kita, ciptaan yang baru. Tuhan memberikan kepada kita identitas seorang ciptaan yang baru di dalam Kristus Yesus. Amin. Haleluya. Coba katakan kepada tetanggamu. Apa ya? Dalam setiap identitas ada tujuan Tuhan di situ. Katakan kepada tetangga kamu yang lain lagi, di dalam identitas ada tujuan Tuhan di situ. Puji Tuhan. Nah, di 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10 ini saya bacakan firman Tuhan demikian. Nah ini contoh salah satu ya. Ini kan, saya bacakan deh. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Bapak Ibu Saudara, ayat ini sering dipakai. Who am I in Christ? Siapa saya di dalam Kristus? Saya adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Tetapi kadang-kadang gak baca. Supaya apa? Ini tujuan Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar ya dari Allah. Ada tujuannya di situ Bapak Ibu Saudara. Jangan hanya kita, saya adalah imamat yang rajani. Saya raja gitu kan. Petantang petenteng gitu kan.
Ada tujuannya di situ. Kenapa kamu menjadi imamat yang rajani? Apa? Supaya kita bisa membangun kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Enggak cuma menikmati privilege sebagai anak raja, anak Allah. Enggak Bapak Ibu Saudara. Kita di sini ada identitas, ada tujuan. Ada juga hak istimewa, ada juga privilege. Ya. Nah ini saya coba coret-coret. Ini cuma beberapa contoh aja nih Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi Tuhan dengan kasih-Nya memberikan kepada kita identitas. Dan dalam setiap identitas itu ada tujuan. Jangan lupa itu. Ya, ciptaan yang baru, imamat yang rajani, anak-anak Allah. Ya, ini sangat penting Bapak Ibu Saudara. Ya. Bukan hanya 3 ini, ada banyak hal yang lain. Ya enggak? Kita lebih daripada pemenang. Ya kan? Kita cuma tahu wah identitas kita lebih dari pemenang. Terus apa istimewanya kita jadi pemenang. Tapi apa tujuannya? Kalau saudara mau tahu lebih lagi, gali firman Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan. Supaya tahu tujuan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kita dikuatkan siapa saya di dalam Kristus, siapa Tuhan saya. Dan di situ juga Tuhan akan singkapkan tujuannya apa. Supaya hidup kita nih lebih berarti lagi. Bagi Tuhan, bagi sesama, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, bagi keluarga kita, sahabat, rekan kerja kita. Karena kita menerima kasih Tuhan, kita menerima pengampunan, keselamatan daripada Tuhan. Itu bukan kita simpan untuk diri kita sendiri Bapak Ibu Saudara. Kita menerima kasih Tuhan supaya kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Kita memancarkan Kristus dimanapun kita berada. Ya, haleluya. Jadi pertanyaannya, apakah saudara dan saya itu mau menggenapi tujuan yang Yesus berikan, atau kita mengejar hal-hal yang bersifat sementara? Ya, haleluya. Ya, dan terakhir Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu jatuh cinta gitu kan, dalam kepada kita. Dan seharusnya kasih yang seperti ini ya, itu mengubahkan kita Bapak Ibu Saudara. Kasih seperti ini harusnya apa ya, menjamah kita sedemikian rupa supaya kita apa, berlari. Ingat gak Bapak Ibu Saudara waktu dulu kasih mula-mula? Dulu saya kasih mula-mula. Ya. Wah semangat. Nah semangat yang sama tuh harus tetap di-maintain. Tetap dipelihara. Jangan sampai kasih kita itu menjadi dingin Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan itu sangat mengasihi kita. Ya. Saya membawa khotbah ini bukan karena ini bulan Februari mau deket-deket Valentine gitu ya. Enggak Bapak Ibu Saudara ya. Jadi jangan kalau bulan Februari itu ingat-ingatnya aduh. Ya orang yang dikasihi pacar, aduh ingat-ingat pacar. Waduh ini pacar gue emang romantis banget gitu kan. Ganteng banget, cantik banget, ini luar biasa. Jangan Bapak Ibu Saudara. Ingat kasih Tuhan. Tanpa kasih Tuhan tadi 3 hal tuh, setidaknya ada 3 hal. Masih banyak lagi. Tanpa kasih Tuhan tuh aduh. Pokoknya setiap langkah kehidupan kita tadi kayak ibadah 2 itu khotbahnya. Segala sesuatu itu kita bisa lakukan, kita berada sebagaimana kita ada semua itu karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan. Jangan sampai kasih kita menjadi dingin. Itu ada peringatannya Bapak Ibu Saudara di Alkitab. Di Matius berapa saya lupa. Jangan kasih itu menjadi dingin. Ya. Nah, ini nih. Saya suka ini Bapak Ibu Saudara. Si Paul Washer. Nah ini seorang hamba Tuhan. Dia menulis begini, I have given God countless reason not to love me. None of them has been strong enough to change him. Seringkali kita ngasih berbagai alasan yang tidak
bisa kita hitung supaya Tuhan itu tidak mengasihi kita. Gak bisa saudara. Itu tidak bisa merubah dia. Dia itu adalah kasih. Allah itu adalah kasih. Ya, seberapapun jelek saudara, seberapapun dosa, seberapapun beratnya dosa yang telah saudara lakukan, Tuhan mengasihi saudara asalkan saudara datang kepadanya. Ya, berseru kepadanya, mengakui segala dosa kita, meminta pengampunan dia, berbalik dari dosa itu, jangan berbuat dosa lagi. Ya, Tuhan akan menerima saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara. Dan jangan sampai kasih yang Tuhan telah berikan kepada kita ini kita sia-siakan. Jangan sampai kasih ini membuat kita terlena Bapak Ibu Saudara. Semua anugerah Tuhan, udahlah biarin aja Tuhan terima gua apa adanya. Enggak Bapak Ibu Saudara. Bertumbuh dewasa di dalam kasih Tuhan. Kasih itu, anugerah itu yang memampukan kita supaya kita bisa menggenapi panggilan Tuhan. Kita baca di sini 2 Korintus 5 ayat 14 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ini Bapak Ibu Saudara. Saya tahu Bapak Ibu Saudara udah tahu ayat firman ini, tapi kita suka lupa. Kalau kita yang sudah ditebus ini, ya, oleh karena Kristus yang telah mati untuk semua orang, kita yang hidup ini harus apa? Bukan harus, kita harusnya memberikan hidup kita itu kepada Tuhan. Kita sudah telah dibayar lunas oleh Tuhan. Hidup kita bukan kita lagi tetapi Kristus yang ada dalam kehidupan kita. Mari saudara, ingat lagi kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pernah lupa, penting Bapak Ibu Saudara untuk setiap hari kita masuk dalam hadiratnya, kita mengingat kebaikannya, mengingat kasih Tuhan. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara kita mengalami masalah, tantangan, kita lupa. Tuhan udah tidak mengasihi saya, Tuhan udah gak mau bicara lagi sama saya. Tuhan kok seperti ini sih Tuhan, kenapa Tuhan saya sudah percaya kepadamu Tuhan, tapi engkau seperti ini, engkau tidakkah mengasihi saya lagi. Jadi kecewa sama Tuhan, jadi sakit hati sama Tuhan. Tapi ada mungkin orang-orang yang tidak mau kecewa sama Tuhan, tetapi kecewa sama gereja, kecewa sama hamba Tuhan, kecewa sama keluarga, kecewa sama rekan-rekan sepelayanan, kecewa kepada sahabat. Dia takut kecewa sama Tuhan, dia takut sakit hati sama Tuhan, tetapi lampiaskan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Jangan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jelas firman Tuhan dikatakan di sini supaya mereka yang hidup, yaitu saudara dan saya, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri Bapak Ibu Saudara. Sabtu Minggu hidup untuk Tuhan. Senin sampai Jumat hidup untuk dirinya sendiri. Enggak Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti kita bekerja dalam marketplace kita, dalam setiap profesi kita tidak bisa hidup untuk Tuhan. Enggak. Bisa Bapak Ibu Saudara. Dalam marketplace dimanapun saudara ditempatkan, profesi apapun saudara. Saudara bisa hidup untuk Tuhan. Yaitu dengan cara apa? Jadi terang. Beritakan firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan diberitakan, disampaikan. Berdoa buat teman-teman kalian yang mungkin lagi sakit, membutuhkan. Jadi terang di sana. Jadi beacon of hope. Jadi apa saudara? Seorang yang memberikan pengharapan. Pernah saya lagi nyetir sama istri saya Bapak Ibu Saudara ya. Tiba-tiba ada teman kantor saya nelpon. Wah ini tumben nih nelpon, malam-malam telepon. Ya saya lagi dari mana ya waktu itu gak tahu deh. Pokoknya sama istri saya tiba-tiba nelpon. Lalu dia bilang, Bek lagi di mana? Lagi di jalan. Terus dia bilang, Bek boleh gak doain saya? Kenapa Pak? Ya dia bilang dia ada sakit yang parah, dia harus operasi dan lain-lain. Dia ngomong, oke Pak sebentar lagi, 5 menit lagi saya sampai rumah. Sampai rumah,
langsung saya ke atas. Biasanya kan saya kalau dari luar sampai rumah langsung mandi. Ini nggak mandi, saya masuk ke ruangan kerja saya telepon dia. Saya lihat, saya dengar dari suaranya Bapak Ibu Saudara. Ada suatu keputusasaan di sana. Ada suatu ketakutan di sana Bapak Ibu Saudara. Karena sakit yang dia derita, sakit yang dia alami. Langsung saya nggak langsung berdoa, saya langsung ngomong sama Bapak, ya Bapak F lah ya Bapak itulah. Saya bilangin, Bapak jangan takut, ada Tuhan yang selalu memelihara menjaga Bapak. Bapak percaya, saya langsung dia dikuatkan, langsung saya doakan. Dan puji Tuhan setelah berapa bulan kemudian dia sudah baik. Dia telepon saya, terima kasih ya Bek, udah menguatkan, sudah mendoakan. Itu yang saudara bisa lakukan Bapak Ibu Saudara. Di luar sana banyak orang yang membutuhkan support, dukungan. Kadang-kadang mereka kehilangan harapan, putus asa dengan apa yang mereka alami. Di situ kita bisa menjadi berkat buat mereka, menjadi alat buat kerajaan Tuhan. Ya, menjadi kepanjangan Tuhan di sana. Ya. Haleluya. Dan ini yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, kasih Allah pada saat kita mengingat kasih Allah. Ya, kasih Allah itu akan mengubahkan kita. Itu sudah pasti, ada suatu transformasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Ayatnya saya tidak akan buka, tapi kasih Allah itu mengubahkan. Lalu pada saat kita mengingat kasih Allah dalam kehidupan kita, kita akan mulai mengasihi. Mengasihi siapa? Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ya, kalau saudara itu bawanya benci aja sama orang itu, itu berarti saudara kasih Allah sudah tidak ada di situ. Saudara dan saya butuh untuk datang ke hadiratnya, mengalami kasih Allah, mengingat kembali apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kita. Ya, kalau ngelihat muka orang itu, aduh, gemes banget gue. Ya, benci banget. Apaan sih ini orang? Pokoknya kalau bawanya benci, ada kesel atau apa, itu udah tanda-tanda. Mari ingat lagi kasih Allah. Ingat lagi apa yang Tuhan telah perbuat. Ingat lagi di mana kita jika tanpa kasih Allah itu. Ya, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Membakar apa nih? Kalau kita mengingat kasih Allah, ya, ada lagu Bapak Ibu Saudara. Your love set our hearts on fire. Ya, membakar kita Bapak Ibu Saudara. Kasih itu membuat hati kita berkobar-kobar untuk melakukan kehendak Allah. Aduh, apalagi yang bisa saya perbuat untuk kerajaan Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya sudah mulai, aduh kayaknya tidak ada gairah lagi dalam melayani Tuhan. Tidak ada lagi gairah untuk hidup, ya, atau hidupnya kayaknya setiap hari itu kayaknya gitu-gitu aja. Saudara, biarkan kasih itu membakar saudara. Ya, membakar saudara. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kasih itu Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita lihat ya Bapak Ibu Saudara di dalam Alkitab, banyak sekali tokoh-tokoh dalam Alkitab itu yang diubahkan oleh karena kasih Tuhan. Kita bisa lihat siapa? Paulus. Kita bisa melihat siapa? Zakeus. Siapa lagi? Wanita yang dari Samaria. Banyak saudara. Tapi jangan sampai ya Bapak Ibu Saudara seperti yang tadi saya katakan. Kita sudah terbiasa hidup dengan kasih Allah. Dalam kasih Allah perlahan-lahan kasih itu mulai dingin. Ya, ini peringatan Bapak Ibu Saudara. Jangan kasih kita menjadi dingin. Sedih Bapak Ibu Saudara. Ya enggak? Cinta Tuhan bertepuk sebelah tangan. Jangan. Dan jangan juga kita selalu CLBK sama Tuhan. Enggak boleh. Iya enggak? Cinta lama bersemi kembali. Jangan Bapak Ibu Saudara. Terus berkobar-kobar buat Tuhan. Ingat kasih Tuhan. Ingat selalu kasih Tuhan.
supaya hati kita juga penuh dengan ucapan syukur. Tantangan apa yang kita hadapi, apapun masalah, ya, tantangan-tantangan, masalah-masalah yang kita harus hadapi yang mungkin berat, tapi kalau kita ingat kasih Tuhan, kita bisa melewatinya bersama Tuhan karena ada suatu pengharapan di situ. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, demikian firman Tuhan pada sore hari ini, puji Tuhan. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Saya akan tutup dengan firman Tuhan. Saya akan bacakan, dan ini juga merupakan doa. Doa dari Paulus Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Efesus 3 ayat 14 sampai dengan 21. Dengar baik Bapak Ibu Saudara. Doa Paulus, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang darinya semua keluarga yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan kamu dengan kuasa melalui rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu, Kristus tinggal di dalam hatimu. Dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan buat setiap orang Tuhan, setiap jemaat-Mu Tuhan yang hadir di tempat ini. Hamba-Mu berdoa Tuhan, kiranya Tuhan Engkau berkati Tuhan kehidupan mereka. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biar kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan tercurah terus Tuhan, mengalir dalam kehidupan mereka. Engkau kuatkan mereka Tuhan yang membutuhkan jalan keluar, Engkau berikan jalan keluar. Mereka Tuhan yang membutuhkan kelegaan Tuhan, Engkau berikan kelegaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar firman-Mu Tuhan ambil jalur Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan. Dan biar kasih-Mu Tuhan terus menguasai kehidupan mereka. Mereka menjadi berkat Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka tetap teguh Tuhan, berdiri di atas firman-Mu. Mereka tidak bergoyah, mereka tidak berkompromi Tuhan. Dan hamba-Mu juga berdoa Tuhan, biar mereka Tuhan diberkati dalam setiap apapun yang mereka kerjakan. Mereka menjadi kepala Tuhan, bukan ekor Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, biar kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus senantiasa menyertai mereka mulai daripada hari ini sampai dengan Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terpuji nama Tuhan. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Haleluya.